konten itu tidak ada batasnya, ya kan? Konten itu tidak berbatas, tidak berpagar, tapi kita mesti tahu apa yang disyaratin sama si YouTube, pedoman-pedomannya. Kira-kira teman-teman sudah ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup pesennya itu ya. Yang suka ini cili hati, misalnya datang komunitas. Oh iya ya, dikasih tahu. Yang sampe ngomong, sing takut gara-gara malu, gak pede. Iya. Nah, teman-teman semua gini loh ya. Kalian pengen belajar itu, aku ada ya beberapa teman baru. Kenapa kok nggak datang ke komunitas? Pertanyaan nggak ada temennya, malu lah. Yang pengen belajar itu siapa gitu. Jadi Mas Andro itu bukan ini ya, bukan ngedeni. Mbak Ula juga nggak jahatin. Oh ini misalnya, menu saya. Ya kan? Ini menu saya. Jadi Mbak Aris juga nggak akan. Oh ini menu saya. Nggak akan edan-edanan seperti itu. Jadi nggak ini aja semua, banyak teman-teman di komunitas masih ada. Nah bagi teman-teman yang masih baru atau mungkin langsung aja. Atau mungkin Capcus. yang ngikutin di komunitas YouTuber Hongkong, yang di Facebooknya, yang join di komunitasnya itu, mau gabung silahkan. Tempatnya ada di Wancai MTR Exit A5 dekatnya imigrasi. Seperti itu. Jadi kalian teman-teman semua di sini nggak dipungut biaya, gratis tis. Kalau ada gratis kenapa harus bayar seperti itu? Jadi saya malu Mbak gratisan, saya pengennya yang bayaran. Nah kalau pengen bayar silakan langsung ke adminnya seperti itu. Komunitas YouTuber Hongkong, jangan lupa like, comment, subscribe. Loh, si Tongkas masih ada lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nimas. Nah, teman-teman semua, di vlog kali ini kita lagi pengen ngobrol-ngobrol bersama konten kreator juga tentunya. Di sini ada Mbak Wulan Marindo 837 dan juga Mbak Aris Gemblong. Oke. Tentunya hari ini akan seru teman-teman semua ya. Kita akan membahas banyak hal. Bersama Mbak Sandunyo. Yes. Yang lampunya melenor. Lampunya pas. Ketemu dengan Mbak Sandunyo dalam acara Rasa-Rasan YouTuber Part 2. Yes, di sini ada saya, Sandro Jabrik, ada channelnya Aris Gemblong, ada Wulan Marindo 837, Mbak Wulan. Nimas Syarichatin. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mereka memulai YouTube dan bagaimana di YouTube banyak yang mencibir, banyak yang ngepret-ngepret. Bener ya? Bener. Hanya di YouTube, di pribadi, inbox juga ada. Ini pembahasan seru ya kan? Kita dekatkan biar mukanya kelihatan. Ada nggak pengalaman ketika teman-teman mulai? Ketika teman-teman memulai untuk ber-YouTube, itu kira-kira enek sing ngomong no nggak? Oh, tentu saja ada. Wah, piye? Sampaikan. Oke. Ya misalnya kita kan ya kayaknya kayak orang gila, gendeng kuwi. Masa ngomong dhewe karo kamera, nak gendeng dong. Wis tuwa ora nyebut barang. Ngono barang ya? Ya. Kalau Mbak Wulan ya dari keluarga ya, dari keluarga Mbak Wulan sendiri itu pertama tuh dari suami. Awalnya itu tidak mendukung karena kalau bahasa Jawanya itu ngapain sih lenji-lenjian kamu kayak gitu loh, di depan kamera lenji-lenjian kayak gitu ya intinya. Nah, terus di lingkungan di sini juga ya, teman-teman yang memang dulunya itu sering libur bareng sama Mbak Wulan, terus semenjak Mbak Wulan masuk bermain dengan mereka semua di komunitas Hongkong tuh banyak yang rata-rata misalnya gaya banget sekarang dia kemana-mana sandalannya bawanya kamera, ya kurang lebih seperti itulah ya. Cemooh dari orang-orang kayak gitu. Kalau kamu piye? Cek. Nah, kalau saya pribadi teman-teman semua, tentunya memang YouTube ini bagi saya adalah salah satu fashion saya. Karena kenapa? Saya tipe orang yang
pingin selalu mengabadikan momen karena saya tahu bahwa momen itu tidak akan bisa terulang seperti itu. For example misalnya hari ini kita berkumpul 4 orang. Hari ini ya, hari Minggu tanggal 6 September, tapi belum tentu next time kita bisa berkumpul, dan momen ini buat saya adalah berharga sekali karena hampir 2 bulan saya tidak berkumpul dengan komunitas YouTuber Hongkong, dan ini adalah salah satu nikmat dan saya manfaatkan waktu dengan baik begitu. Gak enak berarti sing nyibir. Gak enak yang nyibir apa kayak gitu. Nah, kalau saya orangnya itu orang sukses pasti ada pro dan kontra, apalagi sebelum saya menjadi seorang YouTuber, saya mengikuti salah satu multi level marketing ya, salah satu bisnis, dan di situ saya adalah leadernya, dan di situ saya tahu bahwa buat saya apa sih sekarang yang nggak YouTube, semua artis YouTube. Kita juga artis kok, mereka bisa kenapa kita tidak, dan yang jelas saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Bagi saya bisa membeli sebuah jam, tetapi saya tidak bisa membeli waktu. Umur makin lama makin bertambah tenaga. Cibir mbak. Mak cibir. Nah. Buat saya ini adalah salah satu tantangan. Ada nggak? Ada. Ya, apa? Biarin saja. Biarin saja ada. Ada. Contohnya biar. Contohnya kok, itu Mbak Nimas sekarang kok aneh-aneh seperti itu. Ada serius? Biarin saja. Enggak, tapi ada ya? Ada, Oke. pasti ada. Ya wes, berarti kan semuanya mengalami hal yang sama pada saat memulai channel YouTube-nya yang pro kontra, bicara A, B, C, D, Z, dan gak Yes. karu-karuan kan. Tapi bagaimana ketika ada cibiran-cibiran kayak gitu, apa yang dilakuin? Siapa dulu? Sakar sing pingin ngomong aja langsung. Kita itu Kamu dulu. Oke. kita ngomongnya nggak antri-antri Saya ya. nggak. Pokoknya pingin ngomong. Saya nggak menghiraukan di luaran sana mau seperti apa, yang jelas saya punya impian seperti itu aja. Impian lebih besar dari segalanya, teman-teman semua, karena dengan impian kita bisa melakukan suatu hal yang bisa mewujudkan cita-cita kita, bukan for pribadi tetapi buat keluarga, buat orang tua, mungkin buat adik kakak dan keluarga yang ada di Oke. Indonesia tentunya. Kalau Mbak Wulan sendiri ya, kalau dari cibiran orang itu bagi Mbak Wulan itu menjadi semangat, bahwa dalam hati Mbak Wulan tuh bilang oke, nggak apa-apa ya sekarang kalian mencibir, tapi lihatlah ya 1 tahun 2 tahun kemudian, dan alhamdulillah sebelum setahun juga alhamdulillah Mbak Wulan udah bayaran. Jadi dari situ itu cibiran orang itu menjadi penyemangat Mbak Wulan. Jadi biarkan saja, nggak usah diladenin. Dalam hati kita berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan apa yang mereka omongkan Mbak Wulan bisa tunjukkan bahwa Mbak Wulan itu bisa. Jangan berhenti gara-gara cibiran orang. Lanjutkan. Mbak, sampai ya. Saya ya juga sama ya saja nih. Ya wis versimu loh, versimu. Versiku ya ya wis Gak ngurus. lah, wis ora ngurus lah sak karepmu ngono. Wis wae arepe njungkir ke arepe malik lah wis lah iki. Bebas ya, lost doll. Bebas, lost doll iki. Hidupku adalah hidup ngono. This is my life ngono lho jarene iki. This is my life. Wis ngono lah bahasa Inggrisnya samburadul wis ngono. Nah, jadi nggak sebagian orang ya, ternyata semakin juga kita mulai grow up dan berkembang, ternyata banyak juga ya yang punya pemikiran yang berbeda. Jadi pasti kayak gitu ya. Terus ke depan ya kan, dampaknya ya ketika apalagi nih Mbak Wulan sudah terbukti ya kan, yang lainnya masih berjuang dan semangat. Cibiran itu semakin lama semakin redup, semakin nggak kedengeran, atau semakin kenceng atau capek aja, hanya start di awal aja. Pastinya. Kalau Mbak Wulan tuh startnya di awal. Start di awal. Kalau sekarang sedikit ya, tetap pasti ada lah. Mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir, yang namanya orang yang nggak suka itu kita mau pola apa aja itu pasti ya ada, selalu ada cibiran. Cuman waktu pas baru-barunya itu lumayan cibirannya, wah luar biasa. Bukan dari para komentator ya, bukan dari netizen aja, tapi dari lingkungan juga itu besar banget sih. Kayak gitu. Jadi tetap ya sampai saiki ya. Oh iya, aku di awal ya sedikit lah. Kalau lama-lama kok tambah akeh, tambah ruwet. Oh, tambah akeh. Tambah ruwet lah. Tambah akeh, tambah ruwet ya. Iya, tapi enggak secara langsung dipublikasikan, enggak langsung pribadi langsung itu. Oh, langsung? Iya, langsung. Piye? Rasanya ya maknyos ngono piye? Yo cicibirane iki kok ya salah.
Wis Piye? ngono kae lah. Ngomongnya piye? Wis pokoke ngerti Lombok kae pedes ngono kae. Tapi yo gak kon gawaya leren ngene leren ngono. Oh gayamu ki mbok yo nganu lah. Biasa ae. Wis maksud iki mbok yo eling umur. Oh. Jadi luar biasa ya. Ternyata perjuangan untuk bermain YouTube tidak hanya mengalahkan jam tayang dan bikin konten, tapi ternyata Mengalahkan- wong. Mengalahkan hati dan pikiran otak. Padahal kita itu bukan artis loh ya. Bukan. Belum artis loh ya. Belum. Dan yang kok jadi artis terus ya apa? Dane artis sih tambah jungkel-jungkel. Malah kepanasan ya. Iya. Tapi Do ya kobong kabeh. kobong kabeh. Soalnya kepanasan dewek. Terus apa? Ketika menerima cibiran kan kita nggak peduli ya. Iya. Kita nggak ngurus dan kita nggak berteman. Terus kita tetap berkreasi ya. Ya betul. Tetap Malah semangat ya. Malah semangat ya. Justru Semangat mereka adalah orang-orang yang mendoakan kita untuk segera sukses kan. Oh iya, Betul, sejujurnya betul, seperti itu. betul. Sampai ngomong Mbak nguasi ya. Itu sampai ngomong. semakin kita banyak bulian semakin Semakin semangat naik, kita. semakin naik serius. Syukur-syukur serius. bulinya di konten YouTube kita ya. Yap. Malah disarankan ya. Semakin naik semakin Silakan apalah. silakan membuli Bulian. di konten kita. Bully aja, bully Bully terus aja yang banyak. sepuas Anda. Komen-komen yang banyak tentang hal-hal yang jelek silakan. Lah kan Bahagia saiki kita ya. Virale kan bojomu semangatku. Lah saiki kan apa wi cibiranmu adalah semangatku. Cingirmu adalah semangatku. Iya Mbak, ngomong Mbak. Kok sampean meneng ae Mbak ngomong. Nah, memang saya itu ngasih kesempatan rekan-rekan untuk berkomentator dulu, ya toh. Sampean kapan? Meneh. Ya mana ya nggak apa-apa. Saya komen. Karan-karan penting dawa. Karena penting dawa seperti itu. Nah, buat saya yang penting cibiran nggak masalah. Yang penting gini loh. Kalau saya itu menunjukkan seorang YouTuber adalah konten kreator. Kita harus berkreasi. Makanya kita tunjukkan kreasi kita itu yang bisa membangun motivasi, informasi, dan inspirasi. Nah, kalau kita memberikan konten yang nggak bagus tentunya pasti akan cibir. Tapi kalau konten kita yang positif, insya Allah itu komennya juga positif. Enggak kayak gitu ya. Enggak juga. Namanya nggak seneng ya. Mau kalau baik orang mau seneng, jelek mau baik, mau selesai. jelek, tetep aja jelek. Tetep aja pasti ada yang ngecibir. Tapi alhamdulillah di konten saya pribadi ya. Belum aja belum. Sabar tunggu. Belum mau naik daun mesti Belum aku orang waktunya. naik daun wis dicibir kok. Jadi kalau menurut saya ya apa namanya, akan kita masih umur kecil pun, masih umur gede pun, ketika seorang pribadi itu sudah nggak suka, sudah benci, ya benci aja, nggak ngelihat Iya, hal yang betul. bagus dan hal yang jelek. Maupun bagus mau positif. Ah, Biarlah justru malah orang-orang yang seperti itu malah ngenes, Ra. Iya, Istilahnya artinya kan sebenarnya iri. Istilahnya iri. kalau saya sih nggak berbicara pemikiran mereka jelek atau enggak, tapi memang otaknya mereka itu nggak sampai, Betul. Jadi nggak dia nggak sampai bisa, di nggak bisa. dunianya kita. Nah, benar. Betul. Jadi orang mencibir, orang melihat itu karena memang cara dan nalar berpikirnya itu tidak sampai. Jadi ketika itu kita sudah sampai di cara berpikir yang di sana, dia kejauhan. Terus Istilahnya dolan iku kurang adoh. jadi kalau Balik kurang subuh. dan yang kedua tak pikir juga iya, sama seperti sampean. Saya cuma ngerasa bahwa selama ini di konten saya itu malah tipis, nggak ada komen yang negatif. Bukan berarti saya senang, saya itu justru senang kalau tiba-tiba orang itu langsung mengkritisi dan ngumpat dan dia nggak kenal saya, artinya konten saya sudah melayang ke dia. Betul. Jadi itu sudah punyanya Mbak Wulan, coba kan sing 300k itu Iya. yang 3 menit itu muncul ya, Iya, keluar yang kayak gitu. Apa kayak contohnya? Ada kayak misalnya ini yang baru nih, yang baru nggak tahu dia masuk spam apa enggak. Yang baru tuh kayak gini. Emang anaknya Pak Kiai Anwar Zaid itu udah berapa Mbak, kok judulnya seperti itu kayak gitu loh. Kan aku kan dalam judulnya kan anak pertama gitu kan. Dan ada yang bilang, "So tahu emang Pak Kiai itu punya anak berapa? Kok dibilang anak pertama?" kayak gitu kan. Terus ada juga yang bilang
mbok ya pakai kiai haji, jangan cuma iai, Pak Kiai, mbok ya yang sopan sedikit. Pokoknya intinya kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Intinya adalah intinya bahwa apapun yang sampean buat, apapun yang sampean Yap. bikin itu dilihat dari sisi kelemahan kan. Ya pasti. Nah, makanya kalau sudah 300k, karena kita yakin kan Sudah meledak. channel kita itu akan dilempar kemana-mana, dan orang yang mencibir atau melihat kita itu kan memang orang yang nggak tahu kita, Betul. cuman kontennya hadir, Oh. konten kita hadir ke tempatnya dia, akhirnya dia terinspirasi untuk berkonten negatif. Yes, biarin saja lah. Enggak, kalau saya memandang sisi yang berbeda. Ketika mereka menyampaikan itu, saya cuma berpikir, kok kontenku bisa nyampe ke dia? Berarti sudah direkomend sama YouTube, sudah disebar Jadi, itu. artinya itu indikasi. Makanya buat teman-teman semuanya ya yang nonton di sini, buat teman-teman semuanya, selama ada yang pahit di komen, Itu mati, itu nah berarti sebenarnya konten kalian itu sudah beredar. Tapi selama yang konten wah bagus ya, wah tetap ya semangat ya, itu biasanya konten-konten yang minta subalik. Ya betul. Punya aku itu yang Jelas, apa kan, yang jelas. tentang bayaran Hongkong yang baru itu sekarang udah naik jadi 10.000. Udah pokoknya udah 10.000 up ke atas. Itu banyak banget sih yang malah ada yang curhat tentang istrinya yang ada di Hongkong, curhat macam-macam. Wah, gajinya sampai segitu ya, Mbak. Padahal istrinya aku itu malah kayak semakin gede bayarannya, semakin melupakan suaminya, katanya malah curhat, ada yang curhat itu di kontennya Mbak Ulan tentang itu. Pokoknya macam-macam. Nah, sekarang mungkin ini mewakili pertanyaan bagi teman-teman pemula di konten kreator YouTube. Nah, mungkin banyak mbak-mbaknya atau mas-masnya yang baru membangun channel, otomatis kan butuh subscriber nih, ya Kak? Lah, otomatis mereka itu akan berusaha komen di channel yang lebih besar dengan Assalamualaikum misalnya, halo Mbak, wah bagus deng, jangan lupa mampir. Menurut kalian itu seperti apa? Seharusnya seperti apa? Ya nggak apa-apa. Ya enggak, maksudnya apakah seandainya ke Mas Andro atau ke Mbak Aris atau ke Mbak Ulan, apakah kalian akan oh iya halo terus langsung subscribe tombol loncengnya Enggak. atau dibiarkan? Kalau aku pribadi, kalau menurut Mbak Ulan pribadi ya, Mbak Ulan tuh paling anti yang namanya kayak misalnya sampean minta sub balik ya, itu sama Mbak Ulan gak bakal tasub ya. Ingetin kalian ya, tak bilangin sekali lagi ya, siapapun kalian yang ada di komunitas atau di mana yang misalnya minta sub balik sama Mbak Ulan gak bakalan tasub balik. Karena apa? Kalian cuma numpang komen aja, belum tentu kalian itu nonton videonya Mbak Ulan, belum tentu juga seneng kayak gitu. Jadi jangan pernah mengharapkan sub balik dari Mbak Ulan, oke? Sama, Ya, saya juga sama. Sama semuanya. Ya, sama. Sampean sama nggak? Komenan yang inbox Paling cuma tak kasih like ataupun love, dah gitu aja. Nah, kalau saya kebanyakan dari teman-teman di Taiwan, ya biasanya kan Mbak Nimas, jangan lupa dong mampir ya. Saya mampir dan saya melihat kalau teman-teman Langsung. saya komen, saya Ya, lihat langsung. dulu. Saya lihat Langsung dulu. apa besok? Apa langsung seketika itu? Biasanya saya nunggu Biasanya paling tidak caranya. 10 menit ataupun 5 menit gitu. Jadi saya tahu bahwa banyak teman-teman yang memberikan informasi kalau kita jangan langsung di komen. Dan saya melihat, nah teman-teman semua, saya melihat ya, bagi teman-teman yang pernah subscriber channel saya, itu saya tahu karena kita pakai HP yang iPhone lebih bisa melihat siapa yang nyapkrab kita, ya toh. Semuanya bisa kok. Semuanya Bisa bisa ya? melihat, bisa. Oke, Bisa kelihatan. ada yang biasanya tuh Mas gini, Mbak jangan lupa udah tak pencet tanda merah tombol cret, ya ada nyapkrab. Tapi begitu kita nyapkrab, ya kan, ujuk-ujuk di kita hilang dewe. Kita itu Itu permainan seperti apa sih? kita bisa setting ini kita kasih tahu, kita bisa setting kata-kata atau kalimat yang di tidak blok. masuk. Di Yang blok bisa kita tidak bisa masuk. misalnya Padamkan. Mbak udah dipadamkan, Oh. itu ditulis di bagian yang Kata-kata blok. kata-kata blok itu Di dimasukin sama kalian, sama channel, sampean. default Jadi betul, Setting. jadi bagi mereka yang ada komen seperti itu akan hilang Dengan secara sendirinya. otomatis. Nggak bakalan muncul. Masuk. jadi bener yang diomongin sama Mbak Ulan, kalau kita nggak mau atau males nanggepi yang padamkan dan segala sesuatunya, ya udah kita tulis di kata-kata yang kita blok, misalnya padamkan, kunjung balik,
sudah saya matikan. Bunyi lonceng itu kita masukin ke kata-kata yang di blok. Maka otomatis di komenan nanti nggak akan pernah muncul kata-kata seperti itu. Jadi otomatis, jadi kita bisa mengclearkan atau memangkas jalur-jalur yang nggak pas, karena memang terkadang ada beberapa, nggak berapa sih, rata-rata ya pemain YouTube yang tidak berpikir tentang sub for sub ya, karena dia benar-benar 1000 itu bisa ditempuh dalam durasi waktu 3 minggu, entah sebulan atau 2 minggu. Nah kalau masalah sub for sub dan sebulan bisa 1000, langsung aja kita tanyakan sama yang sudah pernah membuktikan. Buat sampean cerita, Mbak, ini penting untuk bisa dibagi ya. Channel yang hilang itu channelku hilang belum langsung. Kita bahas juga di rasan-rasan YouTuber part berikut ini. Omongin aja. Jadi sub for sub habis itu langsung Nah, ya. makanya dengerin dulu. Ini sebenarnya Baulan pribadi nggak tahu ya masalahnya di mana dan ada pada apa gitu kan. Tapi setahu Mbak Ulan tuh memang main sub for sub. Terus kayak dulu kan waktu ada main kayak playlist yang sharing link kayak gitu, kan aktif banget dulu. Terus Mbak Ulan juga orangnya aktif share kayak linknya kemana-mana gitu kan. Dan nggak tahu kenapa, pokoknya setelah balik dari Indonesia itu ketika mau dipindah, maksudnya mau ganti HP, sebelum ganti HP itu pertama mau masukin password sama emailnya itu pertama gagal. Ada yang nyaranin supaya di logout dulu, oke, di logout sekali udah bisa, 2 kali gagal lagi. Pokoknya nggak tahu kesalahannya di mana. Cuman yang dialami, ya yang pernah Mbak Ulan lakukan ya itu sub for sub. Cuman ngaruhnya karena sub for sub atau bukan, Mbak Ulan juga nggak bisa prediksi. Cuman di sini Mbak Ulan juga nyaranin kalau bisa jangan main sub for sub. Kita tidak pernah tahu 2 bulan 3 bulan kemudian tidak pernah tahu seperti apa untuk jangka panjang gitu kan, untuk for yourself. Jadi kalau bisa main yang organik saja lah gitu loh. Dan Mbak Ulan sendiri juga udah membuktikan ya, kalau Mbak Ulan pribadi bermain organik saja bisa, ngapain sih kita main yang non organik yang sewaktu-waktu jalan bisa pintas. Ya betul, jalan cepat, pakai jalan pintas, pakai jalan cepat yang sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu yang kita tidak tahu kayak gitu loh ya. Dan Mbak Ulan udah membuktikan organik itu cepat kan. Dia saurunge kan udah. Tapi nggak banyak. Ya. Dulu kan belum mengenal iki kan ya belum tak daftar nih ya, juga. Masih sub. Ya. Tapi dulu, begitu kenal tahu. Begitu stop. Kenal sampean. Ya. Kenal saya ini berarti. Kenal saya terus. Ya. Dan di channelnya Mbak Ulan yang kedua ini memang Mbak Ulan pribadi membuktikan sendiri tanpa share kemana-mana, tanpa main sub for sub. 3 bulan. Iya, pokoknya langsung melejit, langsung jeb 8 bulan udah langsung bayaran. Kayaknya kurang lebih 8 bulan nggak ada lah, pokoknya intinya lebih cepet aja kayak gitu loh, nggak kerasa gitu. Tiba-tiba bayaran boom gitu. Gimana? Jadi gini, kenapa di komunitas dia itu paling getol untuk memberikan saran bahwa sub for sub itu jangan dilakukan. Terus ngomong akeh gak apa-apa, ditempuk-tempuk jadi kita itu diskusi. Kenapa ini yang menjadi alasan kenapa Mbak Wulan itu ngerasa bahwa ketika ada yang mulai main sub for sub takutnya akan mengalami hal yang sama. Betul. Kejadian yang sama. Betul. Jadi kenapa dia kenceng ke situ, walaupun di dalam komunitas itu mungkin masih banyak. Saya juga nggak akan melarang, sekali lagi kita nggak melarang teman-teman itu untuk berkreativitas apa yang dia mau. Betul. Tetapi supaya nggak sia-sia bikin channel gitu loh, biar waktunya juga bisa lebih cepet. Disinilah kita belajar. Jadi untuk mengantisipasi aja ya, Mbak Wulan tidak mau ya kalian yang baru mulai itu mengalami hal yang sama kayak Mbak Wulan. Pokoknya kalian janganlah sampai mengalami gitu loh. Semoga kalian tuh semuanya sukses ya. Jangan sampai sampai yang relatif singkat. Betul. Harapannya itu. Jangan sampai bikin channel sampai 1-2 kali seperti Mbak Wulan ya. Rasanya tuh nyesek banget nih waktu channel pertama itu hilang. Serius. Nah, kalau saya pesennya buat teman-teman yang baru bikin konten,
mendingan bikin konten yang bener-bener ini kan bukan cuman jangka pendek tapi jangka panjang. Mungkin nanti netizen atau penonton kalian akan mengikuti sampai pulang ke Indonesia seperti itu. Jadi yang sesuai dengan privasi masing-masing lah. Suka masak, suka traveling, suka jaga nenek yang baik seperti itu, suka belanja ya belanja, ngono wae. Yang penting yang gampang, yang gitu. bisa tercover. Betul. Jadi nggak perlu mengeluarkan effort yang terlalu besar. Yang jelas gini teman-teman ya. Gini loh. Kalian bikin kreasi, menurut kalian udah bagus, nggak usah minta orang untuk subscribe. Kalau mereka tahu cara pengambilan gambar ataupun editor dan itu semua perlu belajar. Saya juga belajar ya. Jadi tanpa disuruh subscribe akan subscribe channel kalian seperti itu. Jadi pelan-pelan. Jadi misalnya nih ada Mbak itu baru join 1 minggu subscribe-nya hampir 500 atau mungkin hampir 1000. Lah piye ceritane? Kalian tuh beli ya ngono kan. Iya, nggak usah iri gitu loh. Beli ya, subscribe-nya beli ya. Yang jelas bikin video ada yang bagus. Ada nggak yang ngomong subscribe-nya kok cepet? Ada yang nanyain beli nggak kan? Dulu waktu pertama giveaway itu dikiranya kayak Allah giveaway paling cuma buat subscriber, padahal itu giveaway itu murni karena memang pas akhir tahun mau tahun baru ya, jadi memang itu cuma-cuma aja kayak gitu. Giveaway cuma-cuma aja, bukan cuma buat subscriber, bukan. Terus aku ngomong apa? Terus aku ngomong apa? Lah terus aku ngomong apa ya? Wis dijawab ya. Wis dijawab kabeh, wis diborongi wong-wong kabeh ya. Aku ngopo ae wis. Jadi kalau sudah datang ke sini ya sudah bisa dipastikan menurut saya bisa ngelihat orang-orang yang memburu subscriber dan yang enggak itu saya tahu. Di komunitas awal-awal biasanya dia datang memang begitu. Wah, semangat. Lah aku mbiyen kan karena orang ngerti ya dadine ya melu susu surpor. Orang ngerti ya. Orang ngerti ya. Saiki wis paham. Saiki paham. Soalnya mbiyen kan aku salah-salan gawe ngono penting istilahnya kan untuk apa ya ben aku ya redan ngono lho. Ben ora stres. Dadine kan ya mulakno jenenge channelku ki Aris Gemblong ya ben aku ki ben redan ngono ki. Ben channel-e sing edan yo. Oh iya. Wonge gak yo. Gak usah. Soalnya kan banyak masalah jadi ya selampiasanku boleh aku kan ya ki kan deleng konten hiburan aku ya tak hiburan dhewe lah ngono lah. Dadi niki ya luar biasa ya. Iya, biasa di luar. Oh, biasa di luar. Intinya semangat semuanya ya. Semangat semuanya ya kan ini. Semangat. Biarpun bawulan seminggu cuma berdua kali nggak apa-apa. Yang penting semangat. Aku malah 3 minggu orang upload soalnya HP ini baru sak. Gini loh teman-teman ya, kalian bikin YouTube itu sampean enjoy, jadi jangan ngejar uangnya gitu loh. Jadi kembali lagi saya tekankan ya. Perlu ya Mbak, mereka butuh duitnya ya. Iya. Ujung-ujungnya pada ya. Ujung-ujungnya ya duit. Nggak munafik lah, aku nggak munafik lah aku. Ya udah duit, tapi gini loh maksud saya berpenghasilan mesti aku butuh duit. Iya. Nah, iki ngomong iki bebas terus boleh, santai aja. Taruhane, cuma diketat. Iya. Kalau menurut saya manfaatkan waktu di Hong Kong. Di Hong Kong itu negara yang visitor luar negeri yang sangat luar biasa yang dilirik tetangga-tetangga. Jadi kalian yang konten kreator liburnya jangan cuman bikin konten yang cuman di lapangan saja. Masih banyak tempat-tempat yang memang harus diambil gambarnya untuk dipublis ke siapapun luas gitu loh. Ya bebas lah. Bebas, manfaatkan. Gitu. Artinya gini aja bahwa konten itu tidak ada batasnya. Ya kan? Konten itu tidak berbatas, tidak berpagar. Tapi kita mesti tahu apa yang disyaratin sama si YouTube. Pedoman-pedomannya. Wes. Kira-kira teman-teman sudah ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup? Pesennya itu ya. Yang suka ini cili hati misalnya datang komunitas. Oh iya dikasih tahu. Kasih tahu. Yang sampai ngomong. Sing takut gara-gara malu, gak pede. Iya. Nah, teman-teman silakan. semua gini loh ya. Kalian pengen
belajar itu aku ada ya beberapa teman baru. Kenapa kok nggak datang ke komunitas? Pertanyaan nggak ada temennya, malu lah. Yang pengen belajar itu siapa gitu. Jadi Mas Andro itu bukan ini ya, bukan ngedeni. Mbak Ula juga nggak jahatin. Oh ini misalnya, menu saya. ya kan? Ini menu saya. Jadi Mbak Aris juga nggak akan. Oh ini menu saya. Nggak akan edan-edanan seperti itu. Jadi enggak, ini aja semua banyak teman-teman di komunitas masih ada. Nah, bagi teman-teman yang masih baru atau mungkin langsung aja. Atau mungkin Capcus. yang ngikutin di komunitas YouTuber Hongkong yang di Facebooknya, yang join di komunitasnya itu, mau gabung silahkan. Tempatnya ada di Wancai MTR Exit A5 dekatnya imigrasi seperti itu. Di sini. Jadi kalian teman-teman semua di sini nggak dipungut biaya gratis tis. Kalau ada gratis kenapa harus bayar seperti itu? Jadi justru saya malu Mbak gratisan, saya pinginnya yang bayar kan. Nah, kalau pengen bayar silakan langsung ke ke adminnya seperti itu. Lah kok promosi gitu. Iya. Iku ngomong itu cerita apa? Apa? Cerita juragan. Oh, foto nih. Oke ya. Jadi itu rasa-rasan YouTuber part 2 kali ini. Nanti akan kita sambung di rasa-rasan YouTuber part 3, 4, 5, 6, 10. Sopoai dan yang kepingin ngomong. Pingin diutahno. Jadi ya di jor-jorno. Pesan satu lagi. Apa meneh? Aja dodo, Mbak. Sim kanu intine wae. Piye? YouTuber Hongkong nggak mati gaya. Oh, pesennya itu ya. Oke, kita tutup ya. Intinya kita semuanya welcome. Siapa yang mau hadir kita samperin, kita kalau ditanya kita bisa jawab. Jawab. Kalau nggak bisa kita jawab, kita jadikan PR. Yang penting semuanya tetap semangat, nggak perlu sungkan, nggak perlu malu. Bersama kita semuanya, komunitas YouTuber Hongkong nggak pernah mati gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, sekian ya. Next time kita juga akan lagi ngobrol-ngobrol banyak lagi konten creator yang hebat-hebat. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen yang positif yang membangun akan komen di channel kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.